Kita lanjut untuk pekerjaan tahap keempat dalam menghitung biaya membangun rumah sendiri, yaitu kita harus belajar mengenal pekerjaan-pekerjaan. Kemarin tahap ketiga kita membahas pekerjaan pemasangan dinding, plesteran dan acid, ya. Ini dia aci, ya, ini meter kuadrat. Kita sudah buatkan BQ-nya 1 sampai 8. Kemudian kemarin juga tahap ketiga kita sudah bahas pekerjaan lantai dinding dan dinding, ya, baik itu lantai keramik untuk kamar mandi maupun untuk lantai ruangan. Dan sekarang kita lanjut di pekerjaan membuat plafon, ya, rumah sama membuat atap rumah. Berikut gambar kita membuat plafon, ya, di atas dinding yang kita pasang batu bata merah itu. Nah, ini kita lihat ada ketinggian dari lantai kerja kita sampai ketinggian kita pasang plafon, yaitu plus 3,2 plafonnya, ya. Nanti ini plafon-plafonnya ukurannya sudah ada, ya. Kita akan jelaskan bagaimana pemasangan plafon Gibson. Ketepatan kita menggunakan plafon tipe Gibson. Jadi bisa kita lihat, ya, kalau di gambar ini menggunakan list kayu, nanti kita menggunakan list hollow, ya, list hollow untuk rangka plafon, hollow plafon namanya. Ada ukuran 2x4, ada ukuran 4x4, ya. Jadi kita pasang dulu list untuk profil holonya seperti ini, ya. Kita lihat gambarnya. Ini kalau kita jelaskan, ini kan gambar untuk potongan plafon, ya. Ya, kita lihat ini plafon dalam ruangan, ya. Ini kita lihat dinding bata. Ini dinding bata. Ini plesteran aci. Nah, ini adalah list profil yang ini, sudutnya. Ya, sudutnya. Ini plafonnya. Nah, kita pakai plafon Gibson. Kalau ini di buku manual pelatihan engineering PT Mino Karya Sejati, kita buat contoh menggunakan plafon yang tipe triplek 4 mili. Tapi sekarang kita memakai tipe plafon yang tipe Gibson. Ya, nanti kita perhatikan, ya, untuk pembuatan rangkanya. Ya, rangka yang harus kita pasang, ya. Nanti kalau kita lihat ini kan ada balok, ya, ring balok di sini. Nah, maka rangka yang harus kita pasang di sini adalah rangka hollow. Nanti kita tunjukin foto-foto terhadap proyek-proyek untuk pemasangan rangka hollow. Nanti setelah masang rangka hollow baru kita masuk pemasangan Gibson. Ya, Gibson itu ukurannya ada yang ukuran 1,2 x 2,4. Ya, 1,2 x 2,4. Itu ukuran Gibson. Nanti kita pasang, ya, triknya nanti kita memasang rangka plafon dulu. Setelah kita pasang rangka plafon yang ukuran 4x4, itu untuk mainnya, yang 2x2 untuk listnya, ya. Kemudian nanti Gibsonnya kita pasang dan kita murbaut, kita mur, nah bahasanya, kita paku bahasanya, ya. Seperti itu, sehingga nanti Gibsonnya terpasang. Setelah Gibson terpasang, baru kita kompon antara penyambungan Gibson dengan Gibson. Setelah kita kompon, baru nanti kita cat ulang, ya, cat Gibson namanya, finishing. Seperti itulah pemasangan untuk plafon yang tipe Gibson.
Kemudian kita lanjut untuk pemasangan atap. Konsepnya sama, rangka atap harus kita pasang atau bahasanya kuda-kuda atap rumah. Ya. Saat ini kita mau masukin pembahasan rangka atap dengan menggunakan baja ringan. Ya, baja ringan sebagai kuda-kuda untuk atap rumah. Nanti atapnya kita pakai spandek. Ya, spandek galvanum. Ya, supaya lebih bagus. Dan kita di sini di buku manual kita kuda-kudanya rangkanya masih menggunakan kayu. Ya, tapi saya bahas di sini kita dengan konsep menggunakan rangka baja ringan, ya, dengan menggunakan atap spandek. Itu sama aja konsepnya pekerjaannya. Yang penting kita bisa lihat di sini, ya, untuk membuat kuda-kuda baik itu rangka baja ringan, konsepnya harus seperti ini. Ya, mempunyai sudut misalkan 35 derajat ya sudutnya, maka kita akan melakukan penarikan rangka dengan konsep ada under ya, under. Kemudian ada mur di sini penyambungan untuk penyambungan rangka baja ringan. Ya, ini kita sebut kuda-kudanya. Ya, kuda-kuda. Ya, ini kuda-kudanya. Ya, tingginya ini sekitar 2 meter ketinggiannya. Ya. Nanti kita lihat contoh pemasangan rangkanya. Pemasangan rangka untuk baja ringannya dan nanti pemasangan untuk atap spandeknya. Sehingga nanti kita bisa menghitung volume pekerjaan dan volume material terhadap untuk pemasangan plafon dan pemasangan atap, baik itu rangka plafon maupun rangka atap. Ya, seperti itu. Berikut saya jelaskan gambar-gambar pekerjaannya. Berikut pekerjaan pemasangan gipsun. Kita bertiga ya, satu menahan, satu memaku ke holo dari gipsun supaya gipsunnya tertahan di holo. Ya, kita bor ya supaya pas di holonya tertancap dengan pakunya dengan rata. Nah, kita pasang rangka plafon dulu sebelum kita pasang gipsun. Ini pasang rangka gipsun ya. Tadi yang ada 4x4 untuk mainnya sisi kiri kanan dan melingkar, baru nanti listnya kita pakai 2x4 ya. Nah, ini kita lihat pemasangan rangkanya seperti ini rapinya. Baru nanti dari sini kita bisa masuk memasang gipsun. Ya, setelah kita pasang nanti rangka untuk rangka plafon, kita akan pasang gipsun dan gipsunnya terpasang seperti ini hasilnya ketika gipsun terpasang. Ya, setiap penyambungan gipsun antar gipsun 1 dengan gipsun 2 itu di listnya kita kompon supaya rata ya, pakai kompon rata. Setelah itu nanti setelah kita kompon rata seperti ini, kemudian kita masuk ke tahap pengecetan. Sudah masuk ke dalam pengecetan, maka kita sudah selesai mengerjakan plafon untuk rumah kita. Seperti itu ya. Jadi ada juga plafon yang tipikalnya itu yang tipenya yang tipe plafon drop. Ini namanya ada celah drop ya. Itu bisa kita gunakan jenis rangka plafon yang berbeda. Karena kita akan menggunakan konsep drop. Nah, seperti itu, dan hasilnya setiap kita pasang gipsun, setelah itu kita kompon seperti ini. Dan nanti kita cat selesai dan hasilnya bagus. Ya, seperti itulah pemasangan untuk pekerjaan pemasangan plafon di rumah kita. Nah, untuk pemasangan plafon itu beberapa jenis tipe ya. Ada yang pakai triplek juga ada. Dan ada juga yang pakai gipsun ada. Ada juga pakai jenis tipe yang lain. Ya, GRC bisa bermacam-macam. Jadi saya menjelaskan di sini budget untuk gipsun. Nah, kita lanjut untuk rangka pembuatan atap rumah. Ini namanya rangka baja ringan. Ya. Rangka baja ringan ini kita juga harus mengetahui untuk list profilnya seperti apa. Ini juga nanti dipaku istilahnya ya, pakai
mesin bor kita untuk mengunci antara baja ringan 1 dengan baja ringan 2 dengan konsep tadi yang sudah saya jelasin, konsep kuda-kudanya ya, harus terpasang dengan kuat, dan ada tadi saya buat kekuatan tengahnya itu harus dipahami, sehingga nanti jenis atapnya kita pasang ya jenis spandek ya, spandek galvanum itu jenis atapnya. Yang penting di sini pemasangan kuda-kudanya. Ini rangka untuk mau masang list kuda-kuda. Tapi kuda-kudanya sudah terpasang, kita akan pasang list kuda-kudanya. Nah, jadi kita harus lihat list profil. Ini contoh list profilnya. Ya, ada bermacam-macam. Nanti kita bisa menggunakan ini tergantung kebutuhan kita di lapangan seperti apa. Yang penting rangka ataupun kuda-kuda untuk membuat atap harus kuat dengan memakai bahan baja ringan untuk rangka atap rumah kita. Ya, ini list profilnya. Nah, kemudian setelah kita memasang rangka untuk kuda-kuda untuk atap rumah kita, maka kita nanti bisa lanjut memasang atapnya dengan menggunakan spandek. Nah, rangka kuda-kuda yang ada harus kuat seperti ini. Ya, terlihat kokoh. Tinggal nanti kita memasukkan di atasnya yaitu atap jenis spandek. Spandek itu galvanum ya. Bisa kita nanti menghitung biayanya terhadap pemasangan atap. Jadi konsep pemasangan atapnya seperti ini. Tadi sudah ada kuda-kuda atau rangka atap, maka dia akan nanti spandeknya tinggal kita pasang seperti ini. Itu yang warna merah. Ini spandek bertipe motif warna merah. Ya, ada warna putih, ada warna merah, ada ya, tergantung kesukaan customer. Nah, ini spandek terpasang seperti ini. Dan nanti hasilnya kalau kita masang yang putih itu kita bisa lihat seperti ini. Dan sangat rapi kalau kita menggunakan atap yang jenis spandek. Ya. Ada yang menggunakan asbes, ada, tapi kalau sekarang ini kita lebih cenderung memakai jenis atap spandek. Seperti itulah penjelasan kami untuk tahap keempat. Salam sukses dari PT Mino Karya Sejati, tetap semangat belajar.